Ya, pemirsa, pemerintah telah merilis peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2024 tentang jalan tol dan salah satu pasal menyebutkan implementasi sistem tol non-tunai, nirsentuh atau multi-lane free flow (MLFF). Presiden Joko Widodo telah menekan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2024 tentang jalan tol yang salah satunya mengatur penerapan sistem pembayaran jalan tol non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF. Payung hukum penerapan sistem MLFF tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024. Peraturan terkait dengan penerapan MLFF tercantum dalam pasal 67 PP nomor 23 tahun 2024 yang menyebutkan sistem pengumpulan tol secara elektronik dapat berupa teknologi non-tunai nirsentuh nirhenti. Adapun pelaksanaan pengumpulan tol dengan teknologi non-tunai nirsentuh nirhenti dilaksanakan oleh menteri atau badan usaha dan dapat dikenai biaya layanan. Vilayet ini juga mengatur kewajiban pengguna jalan saat sistem MLFF telah diterapkan, yaitu mendaftarkan kendaraan bermotor yang digunakannya melalui aplikasi sistem teknologi non-tunai nirsentuh nirhenti yang disetujui Menteri. MLFF sendiri merupakan sistem berbasis teknologi Global Navigation Satellite System yang berfungsi memantau pergerakan pengguna jalan tol melalui teknologi GPS pada ponsel pintar. Sementara itu, implementasi MLFF juga telah masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Keputusan terkait penerapan MLFF tersebut dilakukan sebagai salah satu inovasi modernisasi jalan tol yang bertujuan untuk menginisiasi transformasi pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol yang sudah terbangun. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik efektivitas sistem tol non-tunai nirsentuh MLFF, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Agus Taufik Mulyono. Beliau adalah Ketua Majelis Profesi dan Etik Masyarakat Transportasi Indonesia. Ya, halo, selamat pagi, Prof. Agus. Selamat pagi, Mas Prasetyo Ya, dan seluruh wisatawan. Baik, salam sehat Bapak. Sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini pemerintah ataupun Presiden telah menaikkan PP nomor 23 tahun 2024 tentang jalan tol yang mengatur salah satu pasalnya terkait dengan sistem pembayaran tol non-tunai nirsentuh atau mungkin biasa dikenal di masyarakat juga ada multi-lane free flow pada 20 Mei lalu. Nah, Anda melihat apakah momentumnya juga sudah tepat nih dengan belet baru ini untuk jalan tol? Prof. Agus, silakan. Ya, sebenarnya sistem pembayaran dengan nirsentuh atau MLFF ini kan sudah wacana yang lama ya. Betul. Hanya saja memang sebuah wacana teknologi baru itu harus dilakukan uji coba. Ya, kalau tidak dilakukan uji coba itu biasanya ada pertentangan konflik sosial. Tapi karena pengguna jalan tol itu bervariasi. Ya, kalau jalan tol yang di dalam kota besar seperti Jakarta, itu peradaban pengemudi di dalam tol itu sudah bisa menerima peradaban teknologi baru seperti MLFF. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah pengemudi-pengemudi antar kota di jalan tol yang antar kota ini perlu intensif di dalam hal sosialisasi. Ya, MLFF karena mereka belum terbiasa ya melihat bagaimana kalau kita masuk ke dalam jalan tol dengan tidak membayar atau tidak berhenti. Padahal itu adalah manfaat yang sangat besar. Ya, tetapi mereka harus siap, gitu, siap teknologinya. Sekarang aja ini masih ditemui, mereka masih kehabisan e-tol, ya, dan sebagainya. Kan sering ya kita lihat di pintu-pintu tol untuk jalan tol luar kota atau antar kota. Itu juga peradabannya masih kita temukan dalam hal dia patuh di dalam menyediakan e-tolnya. Kemudian kedua, patuh di dalam memahami lajur lalu lintas di jalan tol. Nah, ini dua hal yang perlu untuk dilakukan pendekatan.
Ya, Oke, kalau menurut saya sih MLFF ini saya rasa bukan merupakan penghalang dalam peradaban baik, untuk mengubah pengguna tol untuk segera menyesuaikan. Itu tidak terlalu sulit baik. asalkan memang segera disosialisasikan. Nah, Prof, tadi Anda katakan juga kan masih ada masyarakat yang mungkin akhirnya tidak siap begitu dalam artian dengan sistem yang ada sekarang, ada kehabisan dana begitu di kartu e-tol mereka, sementara ini ada sistem baru lagi begitu. Berarti kan transaksi ataupun adaptasinya nanti akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau pintu-pintu tol itu akan dipisah-pisahkan. Hmm, Ini yang pakai e-tol, ini hmm, yang tidak. Itu hati-hati. Lajurnya juga harus betul-betul dipertimbangkan oke, terhadap keselamatan berlalu lintas. Karena itu kan tidak diberikan kesempatan untuk berhenti yang betul, terlalu lama ya. ya, Kalau hitungannya detik lah gitu. hmm, Sementara di satu sisi hitungannya bisa menit ya, ya, atau menit kalau terjadi antrian. Nah, ini yang perlu dipersiapkan dalam segi penyiapan prasarananya atau infrastrukturnya. Ini hmm, kalau mau diterapkan semuanya, itu juga bagaimana mengubah paradigma masyarakat yang biasa pakai e-tol menjadi tidak pakai e-tol, bagaimana kesiapan mobilnya untuk dipasang peralatan-peralatan MLFF itu ya, juga memerlukan satu perubahan paradigma, itu tidak sekedar hanya diubah gitu ya. Kalau saya melihat jalan tol di negara-negara tetangga, semua kan sudah memakai MLFF. Tapi memang peradaban para pengemudinya sudah tinggi gitu. Nah, oke, kita ini masih campuran ya dari pengemudi lokal ya, 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 yang ya. biasanya kabupaten ya masuk ke jalan tol itu kan malah jalan tol jadikan tempat rekreasi jadinya. Oke, nah mengingat bahwa wacana MLF ini kan sudah lama begitu dilakukan oleh pemerintah begitu. Anda melihat Hmm. review dari pelaksanaan uji cobanya untuk MLF sendiri gimana nih, Prof Agus? Apakah sudah sesuai harapankah atau memang masih ada perlu pembenahan juga di sana sini? Menurut saya sih uji cobanya itu hanya bagus bagi masyarakat yang berperadaban tinggi. Hmm, Itu terutama yang menghargai nilai waktu, oke, yang menghargai tentang hmm, apa keselamatan dan sebagainya. Itu tinggi. Dia nggak mau terganggu di dalam jalan tol, mengembalikan kepada hakikat jalan tol. ya, Karena jalan tol itu jalan yang tidak boleh ada hambatan, freeway. Ya. Sebenarnya begitu. Kalau hmm, banyak pintu-pintu tol dengan e-tol, itu kan sebenarnya juga hambatan. Itu. oke, Dia perjalanannya lebih terganggu. Nah, bagi masyarakat seperti itu, memang MLFF ini merupakan satu teknologi yang bisa diterima dan oke, menggembirakan. ya, ya, Tetapi harus ingat bahwa ada banyak juga untuk jalan-jalan tol yang mempunyai akses ke wilayah-wilayah kabupaten atau akses ke wisata itu berbagai macam ragam pengguna jalan tolnya, sehingga ini juga harus dipertimbangkan betul. ya, ya, Kalau memang itu MLFF itu memang akan dilakukan secara serentak, maka yang dilakukan pertama adalah bagaimana edukasi kepada masyarakat publik yang oke, sebenarnya kan kita punya data itu, masa nggak punya data jalan ya, tol itu harus punya data masyarakat yang kayak apa penggunanya dan sebagainya itu terlihat sebenarnya dari misalnya dari nomor mobil, nomor polisi ya itu bisa ya. juga dilihat dan lain sebagainya. Jadi menurut saya apakah MLF ini perlu sekali, sangat perlu ya karena kita mengembalikan jalan tol pada hakikatnya. Oke, itu dia ya Tapi terkait dengan apapun itu sangat ya. tergantung kepada daya beli tarif tolnya loh ya. Hmm, oke. Ya. Tapi kan kalau misalnya penerapan dari MLFF ini tidak ada perubahan tarif tol di sana karena hanya sistem pembayaran saja yang berubah, Prof. Ya mestinya tidak ya. Hmm, Kalau ingin menarik ya tidak. hmm, Tetapi kalau bagi investor barangkali MLFF itu dianggap memudahkan di dalam perjalanan. Ketika kata memudahkan itu secara bisnis ada tambahan wow. keuntungan ya Oke. situ. Jadi itu tidak terlepas sebenarnya dari upaya untuk meningkatkan tarif tol juga nanti ujung-ujung.
Oke. Nah, terus mekanisme penerapan dari sistem MLFF di jalan tol ini nantinya akan memudahkan penggunanya atau justru sebaliknya kalau kita bicarakan tadi dari sisi unsur keamanan dan juga keselamatan perjalanan di jalan tol. Tapi tahan dulu jawabannya Prof. Agus, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan kewajiban pengguna jalan tol pada saat penerapan sistem pembayaran tol MLFF. Yang pertama, pengguna jalan tol wajib membayar tol sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Kemudian pada saat sistem teknologi non-tunai nirsentuh nirhenti telah diterapkan, pengguna jalan tol wajib mendaftarkan kendaraan bermotor yang digunakan melalui aplikasi sistem teknologi non-tunai nirsentuh nirhenti yang disetujui oleh Menteri. Ini dari PP nomor 23 tahun 2024. Berikutnya kita lihat sanksi juga sudah termaktub begitu di dalam PP tersebut untuk pada saat penerapan sistem MLFF. Yang pertama ada denda administratif tingkat 1. Ini dikenakan 1 kali tarif tol apabila pengguna jalan tol tidak melakukan pembayaran tol dalam jangka waktu 2 kali 24 jam. Terhitung sejak pemberitahuan pelanggaran diterima. Kemudian denda administratif tingkat 2 dikenakan 3 kali tarif tol apabila pengguna jalan tol tidak melakukan pembayaran tol dan denda administratif dalam jangka waktu 10 kali 24 jam. Dan berikutnya ada denda administratif tingkat 3 dikenakan 10 kali tarif tol dan pemblokiran STNK apabila pengguna jalan tol tidak melakukan pembayaran tol dan denda administratif dalam jangka waktu lebih dari 10 kali 24 jam. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi panjang tol yang beroperasi di Indonesia. Ini data per September 2022. Trans Jawa ada 1055,4 km, Trans Sumatera 707,58 km, kemudian Jabodetabek 327 km, non Trans Jawa 285,26 km, Kalimantan 92,2 km, Sulawesi 61,46 km, dan Bali 10,07 km. Baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Agus Taufik Mulyono, Ketua Majelis Profesi dan Etik Masyarakat Transportasi Indonesia. Baik Prof. Agus, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, kewajiban, kemudian ada juga sanksi administratif berjenjang begitu yang diberikan nanti oleh pelanggar begitu. Anda melihat bagaimana untuk mekanisme pelaksananya sendiri di lapangan, kemudian tadi merubah behavior kebiasaan masyarakat yang mungkin ini kan masih ada PR tersendiri begitu ya Prof. Bagaimana Anda melihat nanti dengan mekanisme pelaksanaannya pada saat sistem ini diterapkan begitu? Ya, memang kan dari awal saya sampaikan penerapan teknologi baru ini memang membawa dampak perubahan. Bisa perubahannya lebih baik, bisa perubahannya kurang baik. Saya tidak mengatakan tidak baik, kurang baik. Nah, kita belajar dari fenomena. Sekarang aja dengan e-tol, orang itu juga belum menjalani edukasi bahwa e-tol itu harus cukup. Itu. Yang kedua, jalan tol antar kota kita itu kan masih sepi ya. Tidak ada, kurang penggunanya. Jalan tol antar kota. Penggunanya kurang. Mestinya kalau ada jalan tol yang sejajar dengan jalan yang macet, kan itu tujuan jalan tol kan alternatif. Iya. Sehingga apabila itu masih sepi, tidak ada 30% yang pindah dari jalan yang padat tadi ke jalan tol. Itu menggambarkan bahwa bisnis jalan tolnya belum tercapai. Karena secara teori itu kan 30% pindah itu sudah layak secara ekonomi dan secara finansial. Iya. Tapi faktanya kan masih ada beberapa, bahkan banyak ya jalan tol kita yang sepi pengguna. Nah, apabila mau diterapkan MLFF pada jalan tol sepi, oke-oke saja, senang. Tapi persoalannya ketika dia lalai atau lengah, tidak memenuhi membeli e-tol nilai yang tadi disampaikan oleh sanksi tadi, itu menjadi persoalan gitu. Soalan karena sanksinya kok berat banget gitu. Jadi orang lebih malas untuk menerima. Bangsa kita ini tidak suka diberikan sanksi yang berjenjang-jenjang gitu. Kalau
diberi sanksi sekali aja. Sanksinya apa? Nggak boleh lewat, ya sudah nggak boleh lewat. Gitu. Iya, iya, iya. Kalau berjenjang-jenjang itu malah pusing. Nah itu Iya, yang iya. menyebabkan nanti konflik gugatan. Gitu. Oke, Ya, oke. menimbulkan peluang gugatan sih menurut saya bagi Oke. masyarakat yang merasa kok sulit banget lewat jalan tol, kan suruh bayar, kok dipersulit lagi denda, belum peralatannya mahal, ya dan sebagainya gitu. Dan apakah BUJT sebagai badan usaha jalan tol ini sudah siap menghadapi Oke. itu? Misalnya satu, persiapan di dalam melakukan edukasi publik. Yang kedua, persiapan untuk mengubah infrastrukturnya. Tidak hanya masyarakat yang suruh beli MLFF saja, tetapi BUJT juga harus siap untuk mengubah kelancaran berlalu lintas di jalan tol yang sekarang itu dicegat, ya kasarnya tanda petik ya, dicegat Iya, oleh iya. pintu-pintu tol dan sebagainya. Itu juga harus bebas, betul-betul bebas. Nah, itu dia. Berarti akan ada perubahan sisi dari infrastruktur jalan tol yang ada saat ini seperti gerbang tol mungkin nanti Ya. akan ditiadakan begitu, Prof? Iya, harus ada. Kalau pendek-pendek, ya rugi tuh. Ini panjang-panjang harusnya itu. Ya kan, Oke. artinya tidak ada lagi halangan. Kita mau dikasih MLFF kok harus kenceng gitu. Nah, bagi jalan tol yang mungkin memiliki volume kendaraan yang cukup padat ya, ramai misalnya dikatakan begitu, apakah nanti potensi akan terjadi penumpukan kendaraan justru pada saat di ujung tol, pada saat pintu terakhir dari tol itu pada saat masuk mungkin ke jalur arteri, karena kan tadi saking bebasnya begitu freeway seperti yang Anda sampaikan tadi, Prof. Agus. Ya, itu kan juga harus menjadi antisipasi BUJT, pengelola jalan tol. Ya di endingnya itu kayak apa dan masuknya kayak apa. Problem jalan tol kita itu sesungguhnya itu kan pada enter point, enter dan out. Oke. Itu apakah sudah siap kalau mau dilakukan MLFF, karena itu nanti numpuk di ujung dan numpuk yang mau masuk jalan tol. Itu yang harus dipertimbangkan. Tapi yang paling penting sebenarnya keluar dari jalan tol yang paling besar nanti itu. Kalau pakai MLFF ya. Karena orang sudah nggak diberikan satu. Yang kedua, memang budaya kita juga harus dipahami, budaya mengemudi. Ya, budaya mengemudi. Apabila tidak ada gangguan pintu-pintu tol itu menjadi kencang sekali dan mudah-mudahan tidak menjadi crowded di dalam perjalanan. Ya. Sebaliknya juga dengan MLFF, tetapi dalam peak tertentu jalan tolnya macet, itu juga nggak cocok, nggak pantas, ya kan? Gitu. Tidak efektif begitu ya, Prof ya? Ya tidak efektif, tidak pantas. Kalau Indonesia itu kurang pas bicara efektif efisien. Oke. Tidak pantas, tidak etis, gitu ya. Kira-kira gitu ya kalau Indonesia itu. Oke. Lebih cocok menggunakan kalimat begitu. Kalau efektif efisien kan bagi orang yang sudah peradabannya tinggi, standar minded ya, orang sudah patuh standar. Kita ini belum. Ya, kita itu masih memerlukan contoh beretika yang baik kayak apa, kita belum punya contohnya. Ya kan? Baik. Nah, ini Kementerian PUPR berencana untuk mengoperasikan sistem pembayaran jalan tol MLFF ini pada bulan Oktober tahun ini di tol Bali Mandara. Anda melihatnya bagaimana potensinya? Kalau jalan tol Bali Mandara, oke, saya rasa tidak ada persoalan. Hanya saja memang perlu dipertimbangkan pintu-pintu tol tadi jangan sampai menjadi penghambat, yang tadinya itu menghambat menjadi penghambat. Kalau itu nggak ada persoalan menurut saya, karena ada cumanya ini. Kalau pada saat peak event-event internasional di Bali itu, jalan tol kita itu tidak beda dengan jalan arteri non tol, tidak beda, sehingga menjadi macet total dan bahkan banyak orang turun dari jalan tol, jalan kaki menuju bandara. Ini kan memalukan, bahkan itu juga para yang ada di luar negeri. Itu yang nggak cocok. Kalau seperti itu harus dipertimbangkan, harus dipertimbangkan pantas nggak MLF, karena MLF itu kan tujuannya satu, mempercepat perjalanan, travel time-nya menjadi lebih turun. Travel time itu kan nilai waktu itu kan bisnis ya, gitu. Jadi travel turun. Jadi itu yang kedua, lebih berkeselamatan mestinya. Gitu. Itu dia, Prof. Satu lagi nih, Prof. Ya, menurut Anda tepat tidak sih langkah pemerintah menetapkan sistem jalan tol MLF ini sebagai proyek strategis nasional? Ini singkat saja nih, masuk dalam PSN ini, Prof. Belum tepat betul. Belum tepat betul. Artinya masih belum tepat betul. Yang perlu diubah dulu itu paradigma pengguna tol. Itu ditanamkan dulu.
Baik. Utamakan dulu sampai begitu mateng, paham, baru. Terutama jalan tol yang antar kota. Satu. Yang kedua, jalan tol di dalam kota itu semuanya macet. Semuanya macet. Itu salah satu dipicu oleh antrian pada pintu tol misalnya. Kalau itu memang tujuannya, tentu pintu tol harus dihilangkan. Tetapi dipertimbangkan pada saat output keluarnya dari pintu tol yang terakhir. Atau titik yang terakhir, bukan pintu tol, titik yang terakhir. Baik. Ini juga harus dipertimbangkan. Baik, terima kasih atas analisis yang sudah Anda sampaikan ini, Prof. Agus ya, terkait dengan rencana penerapan MLFF begitu ya, multi lane free flow begitu di jalan tol di Indonesia, dan semoga tadi beberapa PR juga yang perlu diperhatikan, outflow-nya seperti apa begitu pada saat ujung jalan tol tidak ada kemacetan, justru kemacetan baru yang nanti dikhawatirkan akan muncul begitu. Prof. Agus, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof. Salam. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.